Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita alur cerita novel Again the Sky Supreme. Sebelum lanjut jangan lupa, untuk subscribe ya. Tan Yun menoleh, tetapi di sisi timur puncak, Kepala Murong dan 48 murid divisi senjata yang akan berpartisipasi dalam kompetisi, mereka semua menatapnya. Hanya Zhong Wu Xiao di belakang Kepala Murong yang tersenyum. Dan Gong Sun Ruoxi, yang berada di samping Xiao, mengangguk padanya. Pada saat ini, Kepala Murong dan muridnya, ingin membunuh Tan Yun, karena Tan Yun menghajar Cao Bin. Pada saat ini, Shen Subing melirik Kepala Murong, dan kemudian meninggalkan perahu roh, diikuti oleh Tan Yun dan murid lainnya. Shen Subing dan Murong Tao tidak saling menyapa, apalagi melakukan kontak mata, jadi mereka memimpin para murid untuk berdiri di sisi lain dari puncak spiritual. Setelah beberapa saat, dua perahu roh datang satu demi satu dan terbang turun di puncak Panlong Jufeng. Di salah satu perahu roh, Kepala Qian Kun dari formasi gerbang dalam dan 50 murid dibawa. Di kapal lain adalah wanita tua, Kepala Fumai Divisi Jimat, dan 50 murid gerbang dalam. Kepala Divisi Alam Semesta dan Kepala Divisi Hukum memimpin murid-murid mereka untuk turun dari perahu roh dan berdiri di puncak. Saat ini 4 kepala gerbang dalam, pil, pemurnian, jimat, dan talisman, mereka tidak saling bersapa satu sama lain, begitu juga para murid. Sekitar setengah jam kemudian, keempat kepala suku tiba-tiba menatap Dong Tian Tian. Dalam sekejap, 5 cahaya muncul di atas puncak. Pemimpinnya adalah seorang pria berjubah biru prapaskah, tubuhnya bermartabat, penampilannya bermartabat, tatapan mata yang tajam, dan alisnya setebal tinta. Dengan dada lebar, orang ini adalah patriark saat ini, Tantai Xuanzong. Di belakang Tantai Xuanzong adalah seorang wanita berpakaian hitam dan 3 pria tua. Wanita berpakaian hitam yang cantik dan tak tergantikan secara alami adalah Kepala Divisi Pil Gerbang Abadi, Tang Xinying. Ketiga tetua itu adalah Ketua Kepala Divisi Pemurnian, Si Kong Ziyun. Kepala Arai Gerbang Abadi, Wei Ruiseng, dengan gelar Tao Qian Kun. Dan satunya adalah Ketua Xianmen Fumai, Zhu Ziping. 9 kepala sekte dalam disebut Tao, sedangkan 9 kepala Xianmen disebut Taois. Bawahan Shen Subing, memimpin murid-murid divisi pil hormat Master Sekte. Bawahan Murong Sisi, memimpin murid-murid divisi senjata hormat pada Master Sekte. Shen Subing, Taois Murong, Tao Qian Kun, dan Tao Fufa memimpin murid-murid mereka untuk sujud kepada Tantai Xuanzong. Tantai Xuanzong menganggukkan kepalanya dengan anggun, dan nada samarnya dipenuhi dengan makna yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Pertandingan dengan 2 sekte kuno, pil, formasi, dan jimat sangat penting, para murid harus melakukan yang terbaik. Murid patuh. Semua murid berkata serempak. Iya, Tantai Xuanzong mengangguk puas, dan berkata, kali ini kompetisi, untuk sekte, Master Sekte akan memberimu hadiah. Selain itu, di Sekte Peri Abadi, Anda tidak boleh membuat masalah, tetapi juga, jika Anda diprovokasi oleh mereka jika tidak berani harus mengalah, tapi jika Anda memiliki kemampuan, Anda boleh menghajarnya. Kamu harus ingat bahwa ketika kamu pergi ke Sekte Abadi, kamu mewakili Sekte Huang Fu Shengzong, mengerti? Setelah mendengar ini, semua murid berkata serempak, dengan suara nyaring, siap murid mengerti. Oke, Tantai Xuanzong mengangguk puas. Segera, mengeluarkan perahu roh terbang ke langit, dan dalam sekejap mata, itu berubah menjadi besar. WoW, artefak suci tingkat tinggi. Tan Yun bergumam dalam hati. Semua orang naik perahu roh, tujuan, Sekte Peri Abadi. Huang Fu Shengzong terletak di tengah pegunungan Tianpo, dan Sekte Kuno Abadi terletak di daerah selatan jauh di pegunungan Tianpo. Jaraknya 1 miliar li dari Huang Fu Shengzong. Kecepatan terbang perahu roh artefak suci kelas atas juga membutuhkan waktu 2 bulan. Perahu roh sepanjang 1000 meter,
membawa semua orang, seperti kilat besar, terbang menjauh dari Huang Fu Shengzong dengan angin kencang, dan terbang menuju kedalaman pegunungan hukuman surgawi. Saat perahu roh terus masuk ke pegunungan, puncak yang tak terbatas menjadi semakin menjulang. Karena kecepatan perahu roh terlalu cepat, para murid di perahu roh di dalam tirai cahaya tidak dapat melihat pemandangan di luar dengan jelas. 5 hari kemudian, pulsa pil pintu bagian dalam Huang Fu Shengzong mendidih. Karena Feng Xi mengetahui bahwa lampu kehidupan Luwu di ruang lampu jiwa telah padam. Feng Xi pergi ke divisi pil abadi dengan takut dan menceritakan kematian Luwu kepada Lu Yi, tetua keempat dari divisi pil abadi. Setelah Lu Yi mendengar ini, dia bingung, dan dia secara pribadi datang ke divisi pil gerbang dalam untuk mencari tubuh Luwu. Hari-hari berganti tanpa terasa 55 hari berlalu dalam sekejap mata. Para murid di dalam perahu roh merasa bahwa kecepatan perahu roh melambat, dan dari puluhan lapisan awan, mulai turun perlahan. Selama waktu itu, Zhong Wu Xiao dan Tan Yun saling melirik. Murong Sisi yang melihat itu jadi kecewa terhadap muridnya. "Wow, gelombang kakak Tan, lihat. Pedang yang sangat besar." Daniel berkata dengan keras. Pedang itu diukir dengan 8 karakter raksasa yang didirikan, Sekte Peri Abadi, penyusup akan mati. Sebagian besar murid lain melihat pedang raksasa itu juga terkejut. Hanya ada beberapa murid, ekspresi mereka biasa, karena di antara murid-murid ini, mereka pernah datang ke Sekte Peri Abadi ketika mereka pergi ke kompetisi besar dansu. Di antara para murid, hanya ada satu pemuda dengan ekspresi yang sangat tenang. Orang ini adalah murid tertutup dari kepala Fumai, Huang Fu Tingfeng. Pipinya yang tampan dan tegas mengungkapkan ketenangan yang seharusnya tidak dimiliki usia ini, seolah-olah pemandangan di depannya tidak dapat mengganggu pikirannya. Tan Yun mengikuti tatapan semua orang. Ketika tatapannya tertuju pada pedang raksasa yang menggantung dari langit, matanya sangat tajam. Tiba-tiba, perasaan lama yang hilang kembali membanjiri hati Tan Yun. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya, dan berkata dalam hati, "Ini adalah pedang ilahi Hongmeng atribut api yang saya gunakan di masa lalu. Saya tidak menyangka akan digunakan sebagai monumen pedang oleh Sekte Peri Abadi. Aku harus menemukan kesempatan untuk mengambilnya kembali. Sepertinya Xiao Jin benar sebelum dia meninggal. Setelah aku dikutuk dan memasuki siklus reinkarnasi abadi, 12 pedang suciku disimpan oleh Patriark Dewa Raksasa Liar. Pada zaman kuno, para dewa liar memimpin dewa alam liar lainnya untuk datang ke benua hukuman surgawi, dan mencegah 2 dewa anjing menghancurkan benua hukuman surgawi, tanah abadi dan medan perang para dewa, sehingga saya dapat menemukannya setelah reinkarnasi. Karena pedang ilahi Hongmeng atribut api ada di Sekte Peri Abadi, saya tidak tahu apakah 11 pedang lainnya ada di tanah abadi, medan perang para dewa, atau telah diambil oleh Sekte Peri Abadi, dan Istana Jiwa Ilahi. Pikiran Tan Yun tiba-tiba terganggu oleh suara wanita lemah yang menembus pikirannya, "Tuan, apakah itu Anda? Apakah Anda datang untuk membawa Huwu?" Tan Yun terkejut, wajahnya berkerutada secerah harapan, "Ini aku kembali." "Kamu adalah roh pedang atribut api, kan?" Iya Tuan, saya Huwu." Suara tangisan wanita itu datang dari pikiran Tan Yun, "Tuan, Huwu sudah lama menunggumu, Huwu sangat merindukanmu. Tuan, setelah Anda memasuki siklus reinkarnasi, 2 dewa barbar dan Hong Huang membawa saya dan Qin Ying dan para dewa ke pegunungan hukuman surgawi. Kedua dewa itu berkata sebelum mereka mati, dia sangat percaya bahwa Anda akan datang kepada kami." Petik 2. Mendengar ini, Tan Yun merasa sakit di hatinya. Dia tahu bahwa Huwu, bayangan bening di mulutnya adalah roh dari pedang besar yang digantung itu. Pedang agung atribut api disebut Huwu, dan pedang agung atribut air disebut Qin Ying. "Huwu, di mana Qin Ying dan yang lainnya sekarang?"
Tan Yun bertukar pikiran. Tuan, Huo Wu tidak tahu. Huo Wu berkata dengan nada sedih, setelah kematian dua Tuan Dewa, bawahannya pisah dari mereka. Mereka berada di tanah abadi atau di medan perang para dewa. Mereka yang dikatakan Huo Wu adalah roh dari 11 pedang ilahi Hongmeng lainnya, dan mereka juga merupakan nama dari berbagai pedang ilahi. Huo Wu, apakah mereka ditemukan oleh orang-orang dari Sekte Peri Abadi dan Istana Jiwa Abadi? Tan Yun tampak khawatir. Jika mereka diambil oleh dua sekte kuno itu, jika dia ingin mengambilnya, akan sulit untuknya. Mereka seharusnya masih berada di medan perang kedua dewa. Tuan, Huo Wu terluka parah setelah kematianmu, dan sekarang kamu bisa mengendalikan lagi, ambil dan bawa pergi bawahanmu. Aku sangat merindukanmu. 12 pedang ilahi yang luar biasa di masa lalu menghargai jiwa Tan Yun. Ketika Tan Yun meninggal dan memasuki siklus reinkarnasi, mereka juga menderita kerugian besar. Mendengar ini, Tan Yun bertukar pikiran, sekarang bukan waktunya. Jika saya mencabut larangan dan tidak membawa Anda pergi, diperkirakan orang-orang dari Sekte Kuno Abadi akan membunuh saya. Tunggu sebentar, ketika aku meninggalkan Sekte Peri Abadi, aku akan membawamu pergi. Tuan yang baik, Huo Wu lelah dan ingin beristirahat. Pada saat ini, pikiran Tan Yun terganggu oleh kata-kata Tantai Xuanzong. Tetapi melihat Tantai Xuanzong, dia melirik dengan iri pada pedang raksasa-raksasa itu, dan menjelaskan kepada para murid, lebih dari 80.000 tahun yang lalu, Tuan leluhur peri abadi menemukan pedang ini di tanah keabadian sebelum digantung. Saya tidak punya pilihan selain belajar selama ribuan tahun, dan saya masih tidak dapat mengendalikannya. Pada akhirnya, saya menggunakan Excalibur ini sebagai pedang Zenshan, dan disebut Excalibur abadi. Dan Sekte Peri Abadi juga dinamai pedang. Suara Tantai Xuanzong baru saja selesai. Tiba-tiba ada suara yang panjang dan tua datang dari bawah lautan awan. Master Sekte Tantai terlambat saat ini. Master Sekte dari Istana Jiwa Ilahi dan memimpin para murid, sudah tiba pagi pukul 7, beberapa hari yang lalu. Tantai Xuanzong mendengar kata-kata itu, dan rasa dingin yang tidak mencolok melintas di matanya, dan dia kembali normal. Saat mengendarai perahu roh untuk terbang menuruni awan, dia memegang tinjunya dan berkata, Tuan Sekte Ruyan menyambutnya secara pribadi, biarkan Tuan Sekte ini terbang menuruni awan. Perahu roh melewati lautan awan, dan akhirnya mendarat dari puncak langit. Di tengah puncak, pedang besar raksasa berdiri tegak. Puncak ini adalah puncak peri abadi dan gerbang Sekte Peri Abadi. Di puncak, seorang lelaki tua berjubah tao merah memimpin beberapa tetua dan tersenyum ke arah Tantai Xuanzong di atas perahu roh. Nama keluarga lelaki tua itu adalah Ruyan, dan nama depannya, Ruyan Wuji, adalah Master Sekte Abadi saat ini. Sekte Master Tantai terlalu sopan. Ruyan berkata sambil tersenyum, silahkan. Begitu suara itu jatuh, Ruyan Wuji tidak terlihat gerakan apapun, tetapi melihat langit di atas puncak, ruang perlahan-lahan berputar, dan dalam sekejap, pintu ruang waktu yang mengarah ke alam rahasia abadi terbuka. Iya, Tantai Xuanzong mengangguk, dan pada saat dia mengendarai perahu roh ke gerbang ruang dan waktu, Ruyan Wuji mencibir dan memimpin sekelompok tetua ke gerbang ruang dan waktu. Segera, gerbang ruang dan waktu menghilang. Setelah perahu roh berlayar ke alam rahasia abadi, Tan Yun tidak punya waktu untuk menyaksikan keindahan alam rahasia abadi yang bagaikan mimpi. Murid-murid lain melihat sekeliling, melihat pemandangan yang luas dan indah, dan wajah mereka dipenuhi dengan kenyamanan. Sekte Peri Abadi menempati area seluas 30 juta li. Ada banyak danau, sungai, dan air terjun peri penuh misteri. Dengan aura kaya surga dan bumi, dan kabut dan awan yang mengalir, itu menarik keajaiban alam yang bagaikan negeri dongeng, tetapi lebih baik dari negeri dongeng. Ketika semua orang mengagumi, Tan Yun menutup matanya,
dan pemandangan gunung di sekitar gerbang Gunung Xianzong abadi muncul di benaknya. Dalam pikirannya, puncak peri abadi berjarak 300 mil, dan ada total 360 puncak. Tan Yun mencoba melihat ke bawah dari sudut pandangnya di langit, dan terkejut menemukan bahwa ada 360 puncak. Tampak seperti elang besar, melihat puncak peri abadi ini. Begitu, ternyata dia ada master formasi, yang meletakkan formasi pencekikan elang hitam. Mungkin mengatur formasi ini, tujuan sekte peri abadi adalah untuk melindungi pedang ilahi abadi dan gerbang gunung di depan. Tan Yun diam-diam memikirkan hal ini, dengan mata licik, dia kembali normal, dan dia menikmati keindahan rahasia abadi di sepanjang jalan dengan semua orang. Tuan Sekte Tantai, Tuan Sekte ini sekarang pergi ke Istana Abadi untuk menghibur Tuan Istana Zuge, kita akan bertemu lagi nanti. Ditemani oleh suara tua, Ruyan Wuji mengendarai perahu roh dan membawa sekelompok tetua, melewati langit di atas perahu roh Tan Yun dan yang lainnya. Pada saat ini, ekspresi Tantai Xuanzong sangat buruk. Ruyan Wuji mempermalukan dirinya lagi. Pertama-tama, dia dengan sengaja mengatakan bahwa dia akan menghibur Patriark Zuge di istana, tetapi dia meninggalkan dirinya. Kedua, dia dengan sengaja mengendalikan perahu roh, alih-alih terbang di atas sisinya, dia memilih bagian atas kepalanya, apa ini namanya bukan penghinaan. Master Sekte Ruyan terlalu berlebihan. Tang Xinying mengerang. Kemarahan Tantai Xuanzong berangsur-angsur memudar, dan dia menghela nafas dalam kesedihan. Saya pikir ketika Grand Master masih hidup, kekuatan gabungan dari Sekte Peri Abadi dan Istana Jiwa Abadi tidak sebagus Huang Fu Shengzong saya. Dia masih Master Sekte yang tidak kompeten, tidak mampu memimpin Huang Fu Shengzong untuk mengembalikan kemuliaan leluhur ketika dia masih hidup. Tuan Sekte, saya malu dengan Tuan Patriark. Setelah menghela nafas, Tantai Xuanzong melambaikan tangannya ke kepala gerbang abadi. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia mengendarai perahu roh, dan terbang menuju aula peri abadi. Gunung suci abadi itu subur dan hijau, mencapai ratusan ribu meter, dan puncaknya meter persegi. Di tebing sekitarnya, ribuan mata air spiritual tertanam di dinding batu. Air terjun spiritual yang ditransformasikan oleh aura spiritual mengalir ke bawah dan cukup spektakuler. Di atas puncaknya, sebuah istana seluas ribuan meter persegi, dibangun megah istana peri abadi. Pada saat ini, 200 murid laki-laki dan perempuan mengenakan jubah hijau dan rok panjang hijau di luar aula peri berdiri dalam dua baris. Laki-laki itu luar biasa, dan perempuan itu cantik. Baju murid disulam dengan kata, abadi, di dada mereka. Di samping dua karakter, ada 4 karakter yang disulam berbeda, yaitu, pil, formasi, senjata, dan jimat. Jelas, mereka semua adalah murid abadi Sekte Peri yang berpartisipasi dalam kompetisi 3 sekte kuno. Terima kasih sudah mendengarkannya, nantikan episode selanjutnya, dan Mimin ucapkan jangan lupa untuk subscribe biar Mimin tambah semangat.